Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Miftahul Huda dari SMK NU Manbaul Falah. Saya merupakan mahasiswa PPG angkatan ketiga di UINHAS Jember tahun 2022. Kami akan sedikit menjelaskan tentang materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Teman-teman sekalian, materi ini kami buat untuk memenuhi tugas PPG, yaitu pembuatan materi ajar. Dari slide yang saya punya ini, sebenarnya kita akan membahas beberapa hal tentang nikmatnya mencari ilmu dan juga berbagi pengetahuan. Akan tetapi dalam video ini kita hanya diminta tentang materi ajarnya saja, sehingga saya akan menjelaskan tentang pemahaman materi yang bisa dijadikan bahan untuk belajar semua peserta didik mengenai bab nikmatnya mencari ilmu dan juga berbagi pengetahuan. Oke, ayo kita bersama-sama melihat apa isi dari Al-Quran ataupun hadis yang nanti bisa menjadi pendukung dari nikmatnya ilmu dan juga berbagi pengetahuan. Oke teman-teman sekalian, di sini ada Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Sebelumnya, ayo kita sama-sama tadarus terlebih dahulu, tirukan apa yang telah atau tirukan apa yang saya ucapkan agar kita sama-sama membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Oke, terima kasih. Semoga semuanya mengikuti apa yang telah saya bacakan. Dari Quran Surat At-Taubah ini teman-teman, coba kita baca bersama ya artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Itu adalah arti dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Sebelum kita menelisik lebih dalam lagi, oke, coba kita belajar tajwid terlebih dahulu. Ayo. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, coba sebutkan satu persatu dari lafaz-lafaz yang sudah saya beri warna. Yang pertama, contoh. Yang pertama, coba ya, bareng-bareng. Anda jawab dengan baik. Yang pertama, yang berwarna merah ini, wama. Ini adalah bacaan. Yap, bagus sekali. Ini adalah bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena huruf mat tidak bertemu hamzah, sukun atau tasydid. Panjangnya bisa satu alif atau dua harokat. Kemudian yang berwarna hijau, yang kedua ini teman-teman, nalmu. Ini bacaan apa? Oke, bagus. Itu bacaan izhar komari. Kenapa? Karena al-ta'rif atau al bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang firu itu bacaan ifa haqiqi. Coba kalau yang berwarna keemasan ini kira-kira apa ya? Oke, itu adalah bacaan ro' tarqiq. Kenapa? Karena ro' sukun didahului harokat kasroh. Jadi bacanya tipis. Hir. Kemudian yang terakhir, to'i. Ayo, ini bacaan apa? Oke, bagus sekali. Ini adalah bacaan mat wajib muttasil. Kenapa? Karena ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Oke, karena lumayan semuanya, coba kita lanjutkan. Dalam Quran surah At-Taubah ini kita telisik dulu.
asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turun daripada ayat ini. Karena setiap ayat Al-Quran itu memang ada asbabnya ketika mau turun. Terkadang juga karena suatu kejadian, karena Nabi itu akan mengalami apa, atau mungkin pada waktu sahabat atau umat muslim sedang memiliki pertanyaan apa. Itu ada asbabun nuzulnya setiap ayat nih. Nah sekarang kita telisik dulu Quran surah At-Taubah ayat 122 ini asbabun nuzulnya apa ya? Di sini dijelaskan teman-teman. Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 122 ini pada waktu ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Jadi pada waktu ada kewajiban jihad fisabilillah, ada sebagian yang tidak berangkat. Mereka tidak berangkat itu kenapa? Karena mereka sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya di daerah pedalaman. Lah, orang-orang munafik pada waktu itu kemudian mereka berkomentar seperti ini, sungguh masih ada orang-orang yang tertinggal di daerah-daerah pedalaman, maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Nah, surat At-Taubah ini menjawab komentar dari orang-orang munafik itu, yang mana Allah menurunkan ayat tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Dalam keadaan peperangan seperti ini pun sahabat-sahabat masih ada keharusan tetap mencari ilmu. Bahkan pada waktu peperangan loh ini, waktu genting, akan tapi masih ada kewajiban untuk mencari ilmu. Maka dari itu, kalau umpama dalam waktu senggang tidak ada perang, kita masih sempat, kira-kira menurut kalian bagaimana? Jelas lebih wajib kalau umpama itu adalah ilmu yang wajib dan kita belum tahu. Oke teman-teman, dari ayat ini kemudian ada satu hadis seperti ini. Ini seakan-akan ada kesetaraan dari hadis ini antara orang yang jihad fisabilillah dengan orang yang jihad dengan ilmunya. Nah, dengan orang yang jihad dengan ilmunya. Nabi Muhammad SAW berkata atau bersabda seperti ini. Yuzanu akan ditimbang yaumal qiyamati, kelak pada waktu hari kiamat, midadul ulama, tinta para ulama itu kelak pada hari kiamat akan ditimbang. Timbangannya, pembandingnya apa? Bidhammis syuhada, darah orang-orang yang mati syahid itu akan ditimbang disetarakan timbangannya itu, takarannya dengan penanya para ulama, atau pena ulama itu akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Ada lagi satu hadis yang juga memberikan semangat kepada kita ini, harusnya Nabi Muhammad berkata demikian. Beliau bersabda, man hafadha ala ummati arba'ina hadisan, kalau ada umatku hafal 40 hadis minas sunnah hatta yu'addiha ilaihim, dan dia menyampaikan 40 sunnah itu, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat aku, kata Nabi, akan menjadi penolongnya dan akan menjadi orang yang bersaksi untuknya pada hari kiamat. Nonton, bagaimana kurang hebatnya pengakuan ini kepada orang-orang yang senang mencari ilmu dan berkarya di keilmuannya. Maka dari itu, kesempatan untuk mencari ilmu, menyebarkan ilmu, kita harus pergunakan dengan baik sekali. Allah sudah memberikan kesempatan yang bagus kepada kita. Umur kita, waktu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu dan menyebarkannya. Karena teman-teman sekalian, Islam itu akan berkembang dan lebih pesat lagi kalau ilmu pengetahuannya juga dijaga. Matan, kita dulu pernah berjaya loh, itu pun karena ilmu pengetahuan. Matan, itu kejayaan Islam pada masa lalu. Sehingga sekarang mari kita bersama-sama lebih giat lagi untuk menuntut ilmu dan mewujudkan kehebatan Islam itu lagi di bidang ilmu pengetahuan. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang kandungan Quran surah At-Taubah ayat 122 ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu. Jelas ya? Ya, sangat jelas sekali. Kenapa? Waktu perang saja, waktu genting seperti perang, kita masih tetap harus ada yang menuntut ilmu. Yang kedua, ini kita harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin, meski dalam kondisi perang sekalipun. Di setiap kaum, kabilah, kampung itu wajib ada yang menuntut ilmu.
tafaquh fiddin, memperdalam ilmu agama sehingga kampung itu tidak dilanda kebodohan. Sehingga mencari ilmu itu sebenarnya ada beberapa hukum, teman-teman. Ada yang memang mencari ilmu itu terhukum wajib, ada yang terhukum sunnah, dan hukum-hukum yang lain. Bahkan ada yang haram juga. Yang wajib dulu kita bahas. Yang wajib ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal wajib. Contoh umpama ketika kita akan sholat, maka kita harus tahu ilmu-ilmu tentang sholat. Kalau kita mau berdagang, agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram atau riba, kita juga harus tahu tentang ilmunya berdagang. Begitu juga selanjutnya, ini ilmu-ilmu yang wajib. Ada ilmu yang sunnah. Ilmu yang sunnah ini adalah untuk ibadah-ibadah yang sunnah dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu yang haram. Ilmu yang haram itu juga ada. Contoh ilmu yang haram ini ya, kita belajar ilmu tapi untuk menyakiti orang lain. Mohon maaf, contoh umpama belajar menyantet orang, itu haram. Atau mempelajari sesuatu yang haram, contoh belajar buat arak untuk jualan arak kemudian, itu juga haram. Kenapa? Karena nanti timbul dari ilmu itu sesuatu yang haram dan tujuannya pun sudah jelas untuk sesuatu yang haram. Sehingga ilmunya itu, mencari ilmu pada hal-hal seperti itu, hukumnya haram pula dan lain sebagainya. Karena ilmu itu adalah alat atau sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan, maka hukumnya juga seperti wasilah atau perantaraan. Perantara itu harus ada kalau sesuatu yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang wajib. Contoh umpama kalau dalam fikih itu ada keterangan seperti ini, ma yatawassalul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menjadikan sesuatu yang lain, kewajiban yang lain itu sah, maka hal itu adalah wajib juga. Contoh, kita sholat, sudah masuk waktunya, waktu sholat kita akan melaksanakan sholat. Sholat itu membutuhkan syarat harus wudhu, maka wudhu itu menjadi wajib karena kita akan melaksanakan sholat yang wajib. Seperti itu teman-teman. Nah, dan itu hukum wasilah. Kemudian kita lanjut yang nomor 4. Setiap kaum, kabilah atau perkampungan harus ada yang berdakwah dan memberi peringatan. Itu tugasnya orang-orang yang sudah punya ilmu. Dan kemudian dia pulang bisa mendakwahkan Islam kembali. Misi yang kelima, misi orang yang menuntut ilmu atau tafaquh fiddin itu adalah harus mau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan sehingga generasi-generasi Islam ini akan terus-menerus menjadi generasi-generasi yang baik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau tafaquh fiddin dan kemudian mau menyebarkan ilmunya kembali. Oke ya? Ini kandungan surah At-Taubah ayat 122. Teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini tentang hadis-hadis yang mendukung keutamaan dalam mencari ilmu. Ini yang pertama, hadis tentang kiat-kiat atau tata cara mencari ilmu. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'allimu. Belajarlah kalian semua dan mengajarlah. Setelah belajar kalian mengajar. Wa tawadhu'u limu'allimikum. Dan sampai harus menghormati guru-gurunya. Kenapa? Karena guru itu adalah wasilah Anda mendapatkan ilmu. Sehingga kalau sampai menghormati wasilah-wasilah atau perantaran Anda untuk mendapatkan ilmu, biasanya jaminannya itu ilmunya berkah loh teman-teman. Dan kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu diterangkan seperti ini, ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak akan sukses orang yang sukses kecuali dia menjaga hormat. Wala saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Tidak akan mungkin gagal orang yang gagal entah itu dalam apapun kecuali dia meninggalkan rasa hormat dan rasa ta'zim. Wala yalu limu'allimikum. Serta berlaku baiklah kepada orang yang mengajarkanmu. Ini kiat-kiat untuk mencari ilmu. Kalau Anda kepingin ilmunya berkah manfaat, itu di kitab Ta'limul Muta'allim itu juga diterangkan seperti itu. Hormati gurumu, hormati ilmumu, dan lain sebagainya. Ada banyak keterangan-keterangan itu dalam kitab-kitab tentang mencari ilmu. Yang kedua, ada hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan pada suatu jalan yang di situ
tujuannya adalah mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah dia dengan itu mencapai jalan menuju ke surga. Maksud di sini seperti ini teman-teman. Setiap ibadah itu kan harus didasari dengan menggunakan ilmu. Kalau tidak didasari dengan menggunakan ilmu, maka ibadah itu dianggap tidak sah. Kalau Imam Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa saja yang beribadah melaksanakan sesuatu tanpa menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka ilmunya itu ditolak, tidak diterima. Ngoten. Itu kata Imam Ibnu Ruslan. Sehingga teman-teman sekalian, sangat penting sekali ilmu itu untuk mengesahkan suatu amal ibadah. Lah, kalau sah dari suatu amal ibadah, maka ganjarannya nanti pasti akan masuk ke dalam surga kalau Allah menghendaki. Sehingga ilmu itu adalah syarat wajib yang pertama ketika sampai ingin ibadahnya diterima. Maka jangan sampai membahas sholat saya diterima apa enggak, zakat saya diterima apa enggak. Tanya dulu, kamu tahu ilmunya apa enggak? Kalau kamu tahu ilmunya, insya Allah nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu itu adalah alat untuk kita mencapai surga. Sehingga orang yang berjalan ke tempat ilmu, maka sejatinya dia adalah orang yang berjalan menuju ke surga. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita membahas hadis yang selanjutnya. Idza matal insanu, ketika ada manusia yang wafat, inqata anhu amaluhu, maka semua amalnya sudah terputus. Illa min salasatin, kecuali ada 3 perkara. 1, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, ini penting, ini ilmu yang diambil manfaatnya. Law waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang solih yang mau mendoakan. Yang dimaksudkan di sini teman-teman, menurut hemat saya memahami hadis ini, ada yang pertama, amal yang tidak akan terputus, pahalanya akan tetap nyampe kepada orang yang mengerjakan. 1, sedekah jariyah. Ini tidak perlu kita bahas, nggih. Sedekah jariyah sudah sangat tenar sekali tentang keutamaan ini. Yang kedua, ilmu yang bisa memberikan manfaat. Contoh, sampean bisa surah Al-Fatihah. Kamu bisa surah Al-Fatihah, kamu ajarkan kepada orang lain mengajarkan lagi kepada orang lain, dan sebagainya. Itu tanda ilmumu akan memberikan ganjaran yang terus-menerus mengalir kepada siapa yang mengajarkan. Yang ketiga, anak yang solih yang mau mendoakan orang tuanya. Kalau hemat saya, 3 hadis ini bisa kita dapatkan sekaligus. Contoh 1, ada orang tua punya anak, dan anaknya disekolahkan, dingajikan, kemudian anak itu menjadi orang yang berilmu. Setelah dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh orang tua itu kalau saya dihitung sedekah. Setelah dihitung sedekah, karena menyekolahkan dan mengajikan anak itu sedekah, kemudian anak itu mengamalkan ilmunya, dia dapat ganjaran yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak itu juga mau mendoakan dia, berarti dia sudah mendapatkan 3 ganjaran. 1, sedekah jariyah karena membiayai anaknya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, punya anak solih yang mendoakan. Sebenarnya ini bisa loh didapatkan sekaligus teman-teman. Oke ya. Oke, selanjutnya ada 1 hadis lagi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia dihitung dalam keadaan sabilillah sampai dia pulang. Nah, ini kaitannya ada banyak keterangan dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik itu menerangkan siapa yang wafat, bahkan seperti itu, siapa yang wafat dalam masa pencarian ilmu, berangkat sekolah, berangkat ngaji, kok dilalah wafat di tengah jalan, itu dia terhitung sebagai orang yang syahid. Tapi ini syahid fil akhirah, syahid di akhirat saja, bukan syahid yang tidak usah dimandikan atau disolati. Bukan itu teman-teman. Itu kalau yang tidak dimandikan, tidak disolati, itu adalah orang yang wafat di medan pertempuran, benar-benar perang loh ini. Beda dengan ini.
Sehingga kalau yang bagian ini tetap harus disolati, tetap harus dimandikan, karena ini adalah orang yang syahid fil akhirah. Sehingga ganjaran kita mencari ilmu, membagikan ilmu, menuntut ilmu itu sama dengan ganjaran syahid fi sabilillah. Ngoten. Keren kan mencari ilmu? Ayo semangat mencari ilmu. Oke teman-teman, ini beberapa materi agar tidak terlalu panjang. Kita langsung coba kita lihat penilaian dulu ya. Nanti agar jenengan sama-sama juga dengan teman-temannya bisa melihat penilaian yang sudah ada. Oke, ini kita ambil penilaiannya dulu. Ini kita buat sedikit diskusi ya, agar Anda juga bisa berkomunikasi, bisa kreatif juga mencari bahan, dan juga Anda bisa mempresentasikan nanti hasil dari apa yang telah Anda kumpulkan. Coba ikuti petunjuk-petunjuk ini dan kemudian serahkan kepada guru Anda hasilnya. Kemudian pertemuan depan atau mungkin dalam satu pertemuan itu langsung bisa kita diskusikan hasilnya. Oke, sudah dibaca ya? Oke, kita lanjutkan. Ini ada sedikit LKPD juga dari kami. Silakan cari kisah-kisah teladan, kalian tuliskan di sini dalam kaitannya tentang ulama-ulama yang semangat sekali dalam mencari ilmu. Ada loh ulama itu yang hanya ingin satu hadis itu sampai bepergian jauh sekali. Ada yang seperti itu. Ada yang karena nggak punya buku, nggak punya catatan, sehingga semua ditulis ditulang-tulang dan kemudian dihafalkan. Wah, keren sekali itu. Dan lain sebagainya. Silahkan itu jenengan cari untuk tambahan motivasi kita. Ini untuk imlaknya ditulis kembali surah At-Taubah ayat 122. Kemudian tulis kembali si kandungannya. Ini teman-teman agar lebih mantap lagi tentang pencarian ilmu, jangan bisa klik link ini. Dan juga Anda bisa scan atau scan barcode-nya. Anda bisa lihat nanti di situ ada satu mubalek yang saya kagumi, namanya Habib Novel bin Idrus. Silahkan Anda bisa lihat videonya di sini. Cuma nanti buat kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Oke, ini yang terakhir agar kita tahu tentang hadisnya kembali. Kita ulangi lagi. Tulislah 2 hadis saja tentang ilmu dan tentang mencari ilmu. Oke, kayaknya cukup itu saja teman-teman. Kita kembali ke menu. Terima kasih, itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dijadikan ilmu yang manfaat barokah untuk panjenengan semuanya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan juga salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.